Oke, Bapak Ibu bisa dengar suara saya ya? Pak Indri bisa ya dengar ya? Ya, dengar. Oke, oke, oke. Oke, saya mulai dari nol lagi ya. Jadi karena kan tadi kalau banyak yang nggak dijelaskan ya, jadi saya mulai dari nol aja. Jadi gini, apa sih sebetulnya, kenapa sih kalau Kanada itu banyak ya diminati ya untuk permanent resident? Soalnya banyak sih macamnya untuk PR, tapi kali ini kita fokus dulu ke startup visa ya. Benefitnya sebenarnya sama untuk semua permanent resident Kanada sama, yaitu kalau namanya PR itu semua pendidikannya sama, haknya seperti warga negara Kanada dan juga biayanya sama lokal, juga kesehatan ya. Antara Kanada sama Amerika itu sebenarnya bagus Kanada ya, dari sisi kualitas dan harga dari misalnya saya insurance-nya segala macam. Terus selain kesehatan dan pendidikan, tentu juga bisa bekerja atau berbisnis di Kanada ya. Terus kalau Anda baru apply itu bisa bawa pasangan dan anak yang dependent, artinya anak yang belum bekerja dan atau belum menikah ya sampai umur 23 ya. Kalau Amerika sampai 21, kalau ini sampai kalau Kanada sampai umur 23 ya. Terus juga hak asasi manusia juga dijunjung tinggi dan kualitas hidupnya juga bagus ya kalau di Kanada. Oke, itu. Nah, Setara visa ini adalah salah satu jalur tercepat ya untuk mendapatkan Canadian PR. Nah, tadi kan belum dijelaskan ya, karena saya kan di pameran itu juga orang banyak nggak ngerti startup itu apa sih, pengertiannya startup bisnis tuh pokoknya bisnis baru mulai namanya startup. Bukan ya, jadi kalau startup bisnis itu adalah bisnis yang kurang dari 5 tahun dan berbasis inovasi. Jadi namanya inovasi ini penting banget. Jadi nggak bisa misalnya ya, Anda jualan di Tokopedia gitu ya, terus pakai WhatsApp, kan pakai teknologi, pakai WhatsApp terus pakai di Tokopedia. Nah itu walaupun Anda jualan di situ baru setahun, itu nggak bisa disebut startup ya. Startup itu berbasis teknologi, contohnya seperti Gojek. Gojek itu dulu kecil awalnya, setelah dapat funding, dapat pendanaan banyak, akhirnya bisa jadi gede kayak gitu. Nah, itu contohnya seperti itu. Atau misalnya sekarang ini banyak fintech ya, misalnya fintech itu juga termasuk startup. Ya, karena itu ada basis teknologinya. Nah, terus yang kedua ya, startup visa itu nantinya ada surat saktinya namanya letter of support. Jadi sebelum bisa untuk mendaftar imigrasi ke imigrasinya, itu harus dapat surat sakti dulu, yaitu letter of support dari salah satu dari designated organizations, artinya organisasi yang ditunjuk oleh pemerintah Kanada, yaitu angel investor, venture capital atau business incubator. Nanti saya jelasin apa itu masing-masingnya. Nah, terus Canadian SUV ini tujuan utamanya adalah mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja. Jadi dia job creation ya, job creation. Karena dengan adanya startup itu kan bisnis ya, nanti akan employ orang-orang. Oops, sorry. Oke. Sorry, saya kok lupa ini. Oke, sorry. Nah, salah satu keunggulannya secara visa dibanding semua jenis imigrasi yang lain ya, yaitu dalam satu startup bisnis itu bisa mendaftar 5 main applicants. Jadi artinya 5 keluarga. Berapa orang itu coba? 5 keluarga itu dalam satu startup. Cuma resikonya kalau salah satu gagal bisa bubar semua itu. Jadi biasanya jangan sampai 5 ya, bisa 2 orang. Nah, oke, ini tentang Canadian PR. Canadian permanent resident itu tidak bisa seperti mungkin kayak sini Portugal atau Spanyol yang bisa beli properti terus cuma tinggal kayak Spanyol, nggak usah datang nggak apa-apa, cuma sekali cuma fingerprint aja, habis itu nggak usah datang nggak apa-apa. Di Kanada nggak bisa. Kalau Kanada itu ada minimum stay-nya 730 hari, artinya itu 2 tahun lebih ya, 2 tahun lebih. 730 hari tidak harus berturut-turut dalam 5 tahun, dan itu semua mau bayi mau orang tua semua harus memenuhi minimum stay. Jadi kalau salah satu tidak memenuhi minimum stay itu akan lapse.
Jadi labsnya nggak satu keluarga, tapi untuk orang yang bersangkutan itu aja. Nah, ini syaratnya apa sih? Ini syarat untuk mendaftar startup visa ya. Itu punya startup, ya, punya startup bisnis, punya dana yang cukup untuk tinggal di Kanada, bahasa Inggris tuh minimal IELTS-nya 5, ya kalau bisa 5,5 lah minimal. Terus kalau ada pengalaman bisnis lebih baik ya. Dan ini penting harus punya niat untuk menetap secara fisik di Kanada. Jadi bukan nggak bisa cuma berjaga-jaga tapi orangnya nggak datang, itu nggak bisa. Dan tidak ada batas waktu, tapi orang dewasa ya 21 tahun ke atas. Nah ini tadi sudah, Oke, ini tadi udah dijelaskan. Jadi ada proof of funds ya. Jadi harus ditunjukkan waktu apply itu ada orang itu punya duit. Jadi istilahnya gini, mereka tuh nganggapnya kalau 1 tahun tidak kerja itu orang itu satu keluarga harus bisa hidup di Kanada. Ini dia ada minimumnya. Jadi harus ditunjukkan di rekening. Itu. Ini ada minimumnya per orang. Kalau 1 orang, 2 orang. Ya, 1 Canadian dollar kira-kira 11.300 per hari ini. Sorry. Nah, ini pasti pertanyaannya banyak orang. Kalau saya nggak punya startup gimana? Karena kebanyakan pasti di sini nggak punya startup ya. Nah, kalau nggak punya startup, karena startup visa itu bisa lebih dari 1 orang, maka Anda bisa diikut sertakan di salah satu startup yang udah pre-approve sebagai investor alias nebeng. Jadi ditabengin di salah satu startup. Nah ini nggak bisa nebeng semua nebeng terus yang punya startup cuma 1 itu nggak bisa ya. Jadi nebeng itu satu startup ya paling 1 ya investornya. Nah itu nggak langsung kayak Anda diberi pilihan ya biasanya. Maka yaitu pihak EPS itu akan menilai dulu Anda ini siapa, background-nya apa, kayak gitu ya. Anda berminat ke arah mana, gitu. Karena bisa jadi juga Anda background pekerjaan atau bisnisnya apa, ekspertisnya apa. Karena bisa jadi keahlian Anda itu bisa menunjang startup yang Anda tabengin itu sebagai investor itu, gitu. Kan tujuannya seperti itu ya, bukan nebeng terus sama sekali nggak berkontribusi. Mungkin Anda punya pengalaman bisnis itu berguna gitu. Karena yang mungkin yang punya startup itu kan mungkin anak-anak muda ya. Jadi bisa saling mengisi. Nah, itu tadi sebetulnya startup yang kayak apa sih yang bisa diterima Kanada itu sebetulnya pertama harus berbasis inovasi. Nggak harus punya apps itu tadi ya seperti ditunjukin sama Glad itu kan bukan apps ya, tapi berbasis inovasi. Yang kedua itu problem solving, jadi menyelesaikan masalah di Kanada. Makanya nanti ada dibikinkan istilahnya apa ya, business plan, di mana business plan itu ada menyangkut market research-nya di Kanada. Oh, karena Kanada itu gini-gini kurang bisnis di sini, maka ada bisnis ini untuk menyelesaikan masalah ini gitu di Kanada. Ya. Ini masalah kan ini Kanada ya, jadi jangan menyelesaikan masalah di Indonesia gitu ya. Enggak ya, jadi ini menyelesaikan masalah di Kanada. Nah, yang ketiga itu adalah menciptakan lapangan kerja ya. Dan yang keempat ini penting karena Michael Schreibman itu dia juga startup investor. Jadi dia nyari startup yang bagus, dia invest gitu. Jadi dia selain startup mentor, dia juga startup investor ya. Jadi salah satu yang startup bisnis yang bisa diterima adalah harus scalable. Artinya apa? Bisa dikembangkan. Contohnya kayak Gojek itu aja lah. Yang tadi cuma ngangkutin penumpang, cuman itu sekarang ada macam-macam ya, bisa GoFood, GoSend, apa segala macam. Itu kan sebenarnya awalnya nggak ada. Gitu. Nah itu namanya bisa scalable. Nah ini tadi ya, sorry. Oke, ini kan tadi kayaknya panjang banget ya untuk tahap-tahapnya. Sebetulnya itu cuma 2. Yang pertama sebelum tahap ini tahap 0 ya. Tahap 0 itu kita ngomong-ngomong dulu. Nanti kalau interest maka saya akan memberikan form ya. Saya akan memberikan form yang harus diisi. Nanti pihak EPS akan melihat form Anda itu, mempelajari form Anda, dan kemudian baru Anda Zoom one on one. Gitu. Semua mereka kan nggak mau kalau nggak cuma saya mau konsultasi itu nggak mau, harus ngisi form. Nah itu.
Nanti kalau semuanya oke, tanda tangan agreement segala macam dengan APS, nah itu baru masuk ke tahap submit. Nah tadi ada dijelaskan ya, submit dokumen itu ada dijelaskan untuk mendapatkan letter of support. Kalau Anda investor, Anda nggak ikut-ikut dalam proses ini, maka tunggu aja istilahnya. Yang repot ini yang punya startup istilahnya ya. Yang tahap pertama adalah untuk dapetin surat sakti, yaitu letter of support. Sorry. Nah, letter of support itu dikeluarkan oleh salah satu dari 3 designated organization, yaitu angel investor, venture capital, dan business incubator. Nah, ini bedanya apa sih? Yang paling gampang itu business incubator, karena business incubator itu biasanya malah Anda yang suruh bayar. Jadi biaya Anda itu nanti adalah termasuk untuk membayar bisnis inkubator, karena Anda di mentoring ya, nggak Anda aja, maksudnya seluruh startup itu di mentoring bisa sampai 6 bulan. Nah, kalau misalnya startup itu sudah cukup mateng ya, bukan cuma baru mulai yang belum ada kliennya, belum ada customernya kayak gitu, itu kemungkinan angel investor mau membiayai. Angel investor ini mendanai minimal 75.000 Canadian dollar. Siapakah angel investor ini? Biasanya adalah individu ya, orang perorangan yang udah duitnya lebih terus bingung duitnya gimanain. Biasanya mereka invest di startup. Invest di startup itu sangat berisiko ya, berisiko. Jadi ya kalau hilang-hilangan lah, kalau misalnya startupnya itu fail ya duitnya hilang, tapi kalau startupnya itu bagus ya mereka bisa mendapatkan keuntungan berlipat ganda. Nah itu angel investor, dan mereka kalau untuk mengeluarkan letter of support itu mereka harus invest di startup itu 75.000. Nah, salah satu yang lainnya lagi adalah venture capital. Kalau venture capital ini biasanya startupnya sudah lebih mature ya, sudah lebih sudah bisa jadi tahap accelerator ya biasanya. Dan itu mereka akan invest $200.000 dan kemudian mereka lah yang akan mengeluarkan letter of support. Jadi nanti mereka yang meng-grooming startup ini. Contohnya kayak gitu. Jadi startup itu kalau Anda atau punya anak Anda, biasanya anak-anak muda itu biasanya mereka malas kerja sama orang, mereka lebih suka bisnis-bisnis yang startup yang berbasis teknologi. Kalau Anda punya anak misalnya kayak gini, itu nantinya itu akan bisa didanai, termasuk oleh government. Kanada juga menyediakan fund. Nah, biaya-biayanya ini tadi sudah dijelaskan. Kalau balik lagi ya, kalau Anda itu bukan yang punya startup, ya udah Anda ikut aja, tapi Anda nggak repot di sini. Udah. Tapi bisnis prosesnya memang panjang. Ada satu lagi biaya-biaya itu antara lain juga mendanai untuk intellectual property, hak paten, hak cipta, itu penting, harus. Terus bikin perusahaan juga, terus juga untuk kalau startupnya relatif baru, itu untuk menaikkan level jadi MVP atau minimum viable product. Jadi udah ada istilahnya udah ada produk artinya produk yang udah jadi yang bisa dites di pasar, itu juga perlu duit ya. Jadi kalau startup visa ini cuma apa istilahnya angan-angan tok, tidak injek di startup itu nggak bisa, karena nanti ini sampai PR-nya keluar itu akan ada dimonitor oleh pihak imigrasi. Biasanya tidak langsung memonitor ke arah tidak langsung ke arah startupnya, tapi adalah business incubator atau angel investor atau venture capital yang nantinya mendanai atau mengeluarkan letter of support, itulah yang dimonitor. Jadi mereka yang harus kirim laporan. Jadi startupnya itu harus ada progres selama 1 tahun lebih, 1,5 kurang lebih, sampai keluar PR-nya itu. Nah, kalau misalnya saya mau cepat-cepat ke sono. Nah, itu bisa pakai ini. Nggak nunggu PR-nya keluar, tapi pokoknya kalau udah dapat letter of support itu, Anda begitu proses imigrasinya jalan, Anda bisa dimintakan work visa dengan
dengan apa namanya, yang mensponsori adalah startupnya itu. Jadi Anda bisa cepat-cepat pergi ke Kanada, nggak sampai setahun lah, itu udah bisa ke Kanada. Nah itu kurang lebih seperti itu. Ini kontak saya. Kalau Anda dihubungi oleh apa namanya, oleh pihak Galaxy atau Rewide, Anda silakan kontak orang yang menghubungi Anda. Nah ini kurang lebih segini. Selanjutnya, let's start with the Q&A, Anastasia. Pak Henry akan membantu proses. Pak Henry akan memandu jalannya tanya jawab. Oke. Oke. Ya, terima kasih. Thank you Anastasia, thank you Gleb, Bhumika, thank you.